Nah, oke, untuk mengawali keberkahan kita pagi ini, ya saya buka aja lah ya. Saya buka, bismillahirrahmanirrahim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Oke, teman-teman. Tadi itu aku ngirim ke panitia Mentimeter kalau nggak salah. Ya, bisa dibagi linknya ya, biar aku dapat sudut pandang teman-teman juga. Mentimeter, coba aku lihat lagi websitenya. Oke, ternyata udah banyak yang jawab. Aku share screen ya. Oke. Tadi habis ngumpulin data, lumayan mencengangkan ternyata, dan banyak hal yang jadi insight gitu ya. Nanti aku bagi ke teman-teman. Oke, Islam dan feminisme bertentangan atau beriringan? Ada 2 orang, 4 orang menjawab beriringan. 5 orang menjawab beriringan. 6, 7. Oke, ada yang mau berargumen kenapa? Beriringan semua ya? Kenapa tuh? Siapa yang jawab ya? Kita lihat. Ada Teteh punten, kayaknya kemit ya. Oke. Pantesan. Oke, teman-teman, 22 orang, 24 orang menjawab beriringan. Dari ke-24 orang itu masih berlanjut terus ya angkanya. Dari teman-teman yang jawab beriringan, ada yang mau ngasih alasan nggak? Sebelum Teteh ngasih materinya dari sudut pandang Teteh gitu ya. Ada yang mau? Berani? Ya, berargumen, belajar, berpendapat, bertanggung jawab pada pilihan. Ada yang jawab? Nggak ada? Padahal banyak loh yang jawab ini. 27 orang. Nggak apa-apa, chat aja. Ya, kalau ada sudut pandang teman-teman yang mungkin bisa memperkaya hari ini. Oke, aku izin stop dulu karena cukup cukup sama itu ya jawabannya. Izin share screen lagi. Oke, Islam dan feminisme. Pertama kali diajakin diskusi soal ini, menghela napas. Aduh, ini pasti bakal capek. Capek untuk tanya sana sini, untuk bedah buku atau dari tokoh-tokoh, statement dari tokoh-tokoh feminisme maupun Islam gitu ya. Riset ke sana sini tanpa tidur juga gitu ya. Meskipun memang aku berkali-kali ngobrolin soal ini ya ke beberapa kampus, tapi rasanya itu masih kurang cukup gitu ya. Yang namanya ilmu kan terus up to date kan ya. Jadi aku pengen tahu juga fenomena zaman sekarang kayak gimana. Seperti yang diperkenalkan oleh Regi ya, nama Teteh Kartini sekarang aktif ya, nulis di teman cerita, nulis atau ngasuh lah ya, ngasuh komunitas di teman cerita official, nulis beberapa buku dan jadi content creator. Nah, kenapa dulu ya Teteh menduga ya gitu, dulu orang tua Teteh ngasih nama Kartini yang mungkin
terinspirasi sama Raden Ajeng Kartini yang mana beliau pahlawan wanita gitu. Dari situ apa ya? Ya ini sedikit cerita aja, jadi agak penasaran gitu ya sama pemikiran-pemikiran beliau dan para pejuang wanita lainnya. Jadi alhamdulillah sih itu keberkahan dari Allah ya punya nama seperti itu. Jadi ada haus akan apa ilmu gitu ya. Tentu saja ilmunya semoga berkah ya. Jadi nggak cuma untuk memuaskan diri sendiri, tapi bermanfaat juga. Oke, sebelum ke materi inti, aku disclaimer dulu ya karena ini udah ada berapa orang? 86 orang ya, mungkin dari berbagai latar belakang kampus, berbagai latar belakang kehidupan bertemu di sini. Apa pakaian wanita tertentu? Disclaimer-nya ini apa ya? Ya aku pernah dibilang sih sama sahabat aku, kamu tuh jangan memperlihatkan dua sisi aja katanya. Kamu jangan memperlihatkan dua sisi aja, tapi temukanlah sesuatu, gitu ya. Materi ini jadi bukan hanya untuk ngeliatin dua sisi, Islam atau feminisme, bukan ruang debat juga, ya, agar dua kubu yang berseberangan memanas, gitu ya. Kita coba temukan, gitu ya, titik temunya. Bukan untuk bertekad orang lain jatuh atau kalah, gitu ya, apalagi merasa aku lebih baik dari kamu atau anak gitu minhu gitu ya. Bukan juga menyisakan kebingungan demi kebingungan karena saking banyaknya apa inputan gitu ya. Ya itu disclaimer-nya. Apa yang kita bahas sebenarnya empat potong kue. Ya, pertama narasi, kedua sejarah, tiga korelasi, dan keempat bagaimana kita berkarya gitu ya. Nggak berkarya juga sih, lebih ke memotivasi teman-teman untuk percaya diri, lebih percaya diri dalam berkarya gitu. Udah cukup ya. Nomor 4 ini berkarya sebagai perempuan di era terkatakan di mana terjadi masalah tak bernama. Ini aku juga agak runyam nih baca ini dari salah seorang apa ya disebutnya ya, seorang dosen tapi juga dia ustadz gitu ya, dosen filsafat. Oke. Pertama narasi dulu. Apa sih yang diutarakan atau apa yang dibunyikan oleh teman-teman kita yang feminis? Aku bilang teman-teman ya karena ya salah satu dari yang aku tampilkan ini juga teman aku juga gitu ya. Mungkin teman-teman udah sering baca tulisannya beliau gitu ya, ada Kalis Mardiasi. Nah, oke, ada kalimat seperti ini ya, perempuan bukan properti. Ini aku setuju gitu ya, perempuan bukan properti karena Islam juga menghormati perempuan gitu ya, tidak menjadikannya properti apalagi benda gitu ya, nggak kayak gitu. Nah, terus ini ada demo lagi yang bilang apa sih, feminisme nggak cocok sama budaya Indonesia. Dapat salam dari Din Era Kartini Marta Kristina Tiahau. Ya, setujunya di sebelah bahwa perempuan-perempuan zaman dulu ya, pejuang wanita waktu itu yang memang berjuangnya untuk keadilan gender gitu ya. Tapi ya nantilah ya kita akan bahas. Perempuan memberdaya diri, dibilang ntar kalau pintar-pintar laki jadi nggak mau ngedeketin. Kayak sekalinya merit, dibilang perempuan kudu pinter ngurus rumah, cari uang, bantu suami, ngurus anak, masak, dandan, ngurus suami, ngurus keuangan, salto, kayang, makan, beli. Iya, ini ke bawahnya sedikit nyinyir, bukan sedikit lagi, nyinyir banget ya, cuman kita pahami aja konteksnya. Iya ya, gitu ya, apa iya gitu hidup kita seperti itu, sestagnan itu gitu ya. Dan harus ribet itu juga gitu ya. Nah, itu nggak tahu ya, nanti kita bahas lagi. Feminisme, nah, ini aku dapat dari Tirto yang
aku rasa punya apa ya, punya gerakan ke arah sosialisme juga ya. Gerakan yang mengadvokasi kesetaraan politik, ekonomi, sosial antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan kata kuncinya kalau di sini ya. Nah, kalau kata Mbak Kalis, feminisme penting sebagai alat buat ngebongkar tafsir lama. Ngebongkar ya, kata dia. Atas ayat yang nggak adil karena bias atau budaya patriarki gitu ya. Nah, budaya patriarki itu apa? Ya kita coba Kalau bedah. misalnya ada orang yang bilang mereka itu feminis tapi ngomongnya itu kayak ngejelek-jelekin laki-laki, merendahkan laki-laki, bilangnya nggak butuh laki-laki, jangan percaya sama mereka karena itu bukan feminisme. Because as far as I know, feminism is about gender equality. It's not about men versus women. It's not about who is better than who. It's not about that. We're fighting patriarchy. We're fighting the system. We're not fighting men. Stop thinking that feminism is all about that. I mean, we're trying to prove that women can do anything that men can do too. Empowered women, yes, I understand women can be leaders, but if you are trying to get to that position by bashing men, I don't think you're getting it right. So yes, that's why we still need men in feminism, because we need allies. And that's why we have so many feminist men too, so that they can fight with us. Not for us, but with us. With us, not for us. Oke, bagus ya statementnya. Perempuan nggak boleh jadi ibu rumah tangga. Top 3 3 kesalahpahaman dari feminisme. Oke, yang pertama langsung aja. Feminisme adalah gerakan membenci laki-laki. No, udah jelas feminisme bukan gerakan membenci laki-laki. Kalau itu namanya seksis. Justru feminisme adalah gerakan menyetarakan hak perempuan dengan laki-laki. Karena berdasarkan kenyataan yang ada, memang hak perempuan itu sekarang masih di bawah hak laki-laki. Yang kedua, menjadi feminis nggak boleh feminim. Misalnya perempuan nggak boleh jadi ibu rumah tangga. Oke, itu salah banget. Yang nggak boleh itu ketika si suami memaksa si perempuan untuk menjadi ibu rumah tangga. Dan pemahaman kalau perempuan itu cuma jadi ibu rumah tangga doang, itu yang salah. Tapi kalau si perempuan yang mau untuk menjadi ibu rumah tangga, itu sah-sah aja. Karena feminisme itu adalah gerakan memperjuangkan hak perempuan, bukan gerakan anti dapur. Oke. Kesalahpahaman ketiga adalah menjadi feminis berarti lu lesbian. Feminisme adalah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki, bukan seks orientasi. Nah, oke. Aku cukup suka ya di TikTok itu open terbuka, dan nggak, aku lihat di Instagram justru yang panas gitu ya soal ini. Ya itu menurut aku yang feminisme, pandangan soal feminisme yang mudah untuk diterima gitu ya, mudah untuk diterima dan sesuai juga sama yang kita anut mungkin ya. Kalau misalnya ada orang perempuan. Nah, akan tetapi gitu ya, ini bukan berarti aku menyalahkan atau gimana, cuman aku melihat banyak feminis ekstrim gitu ya di sosial media itu yang mendambakan kebebasan. Nah, kebebasan ini ya itu tadi ya, bisa dalam bentuk kenyinyiran gitu ya terhadap Islam itu sendiri, bisa dalam bentuk menjauhi aturan gitu ya, terus bisa dalam bentuk memprokan sesuatu yang dilarang jelas-jelas gitu ya, dilarang dalam Al-Quran. Ya banyaklah dalih di situ statement-statementnya, cuman ya aku berusaha berpikir jernih aja yang mana yang bisa diambil ya gitu ya, yang mana yang enggak, karena ya semua di Islam juga kan punya berbagai sisi ya, ada sisi yang emang hati-hati gitu, ada yang sisi lembut gitu ya. Kalau yang hati-hati mungkin akan lebih bertindak keras gitu ya, misalnya menasehati orang dengan cara yang membabi buta gitu, atau yang radikal gitu. Nah, ada juga Islam yang memang lemah lembut, tetapi malah misalnya membiarkan orang lain berdosa, misalnya ya. Nah itu kan di sisi kita ya, di sisi kita ada yang seperti itu, di sisi mereka pun sama, aku lihat gitu ya. Misalnya apa ya? Nah ini yang paling simbol Islam yang aku tuh sering agak terganggu gitu ya, ketika ya memang sih ya yang dilakukan ini tuh ada benarnya, maksudnya
dia pengen ngasih ini salah satu konten ini pengen ngasih tahu kalau ada pelecehan seksual yang menyerang juga sama perempuan bercadar nih. Siapa tadi yang moderator kita ya gimana ya, perempuan bercadar diasosiasikan sebagai apa ya, lebih rahasia gitu ya, bagi laki-laki lebih misterius dan sebagainya di sini diangkatnya. Nah, tapi aku menangkapnya kayak ini tangkapan yang mungkin salah gitu ya, mungkin salah. Cuman aku kayak ngerasa, loh kok mereka bawa-bawa simbol Islam sih, meskipun ya itu bawa pesan yang baik gitu ya, bawa pesan yang baik, tapi kok merasa bahwa ketertutupan itu malah jadi sebuah ancaman gitu ya. Nah, ini kan agak memutarbalikkan sesuatu pikiran, fakta dan sebagainya gitu di otak kita. Bener nggak sih gitu. Jadinya kita mempertanyakan Islam kita sendiri. Oke, itu salah satunya. Terus wanita harus berhijab. Nah, ini kan ada furu'nya, ada cabangnya gitu di Islamnya sendiri. Nah, tapi berhijab itu kan aturan yang udah jelas-jelas gitu ya, diwajibkan. Nah, tapi di sini malah menghinakan lagi gitu. Nggak menghinakan ya, aku ngelihatnya sebagai lucu-lucuan atau gimana, nanti aku konfirmasi ke teman-teman yang emang feminis ya. Di sini mungkin ada yang feminis, kita coba tanya gitu ya. Terus mana lagi nih? Jumlah agama di Indonesia itu bukan cuma 6 loh. Kayak ini pesan baiknya adalah kita harus toleransi, kita harus menghargai umat agama lain. Itu betul, aku setuju. Cuma kadang-kadang hal kayak gini tuh diseret lagi gitu ya, diseret lagi ke statement-statement yang kayak yang kayak pluralis gitu ya. Misalnya ya, karena kalau kita mah kalau semua agama itu benar mah ya kita nggak yakin dong sama agama kita sendiri gitu kan logikanya. Ya semacam gitulah. Nah, terus yang di sini nih. Misalnya ada ya aku melihat perjalanannya benar-benar kayak melihat misalnya akun-akun yang mengusung feminisme itu awalnya tuh kayak gimana sih, postingan pertamanya apa. Oh ternyata itu tuh ada juga yang akun pribadi asalnya gitu. Jadi aku lihat siapa pembuatnya gitu, siapa kreatornya, dan memang perjalanan dia dari yang tadinya berhijab jadi lepas hijab, awal-awal dipakein kupluk, terus lama-lama ya pakai simbol fuck you gitu. Ya ini memang sebuah hal yang mungkin nggak perlu diperdebatkan atau gimana menurut mereka, cuman kan kita agak terganggu ya mungkin. Kalau aku sih cukup ya terganggu gitu. Nah, terus kalau kita lihat lagi di akun-akun luar negeri gitu ya, ya betapapun ada yang bilang bahwa feminisme itu, kalau kata tadi ya di video di TikTok, nggak mungkin pro LGBT, nggak mungkin, itu berarti bukan feminis. Tetapi gimana ya, dari baratnya sendiri gitu ya, itu tuh mempromosikan ya ini gitu ya, bendera pelangi ini gitu. Nah itu kekhawatiran aku soal feminis ekstrim yang mungkin mendambakan kebebasan. Aku juga mendambakan kebebasan gitu ya sama. Cuman ada yang lebih tinggi daripada kebebasan yang kita tahu gitu ya di apa yang kita anut sekarang gitu. Ini hati-hati. Oke, banyak juga ya akun-akun yang marah-marah gitu ketika disenggol sama kaum agamawan gitu. Nah, kita makanya jangan senggol-senggol mereka. Kita coba lihat gitu ya, apa sih yang menjadi alasannya, kenapa mereka berpendapat seperti itu, atau dari mana asal-muasalnya, terus kita ajak, mungkin ada yang kita nggak tahu gitu ya, persepsi mereka dan sebagainya. Jadi lebih terbuka aja, jangan diserang, kalau menurut aku ya. Nah, ini ada yang menarik,
Iya, ini ada yang menarik. Ini kalau tadi ngomongin soal mereka, nah ini ngomongin soal kita nih. Soal apa ya? Soal orang Muslim yang biasanya asal kutip gitu. Biasanya asal kutip. Aku juga jujur dulu sering banget asal kutip gitu ya. Lihat ini panas, kepancing, akhirnya dijadikan sebuah ujaran kebencian gitu ya. Misalnya dari artikel ini saja ya, bukan artikel jurnal. Istilah feminis berasal dari bahasa Latin ternyata teman-teman. Femina atau perempuan. Akar katanya fides dan minus menjadi feminus yang berarti kurang iman. Kalau kita sampai situ doang, kita akan menginterpretasikan bahwa kaum feminis itu memang kurang iman gitu ya. Nah, ini yang kita tuh dangkal gitu di situ. Kalau menurut aku kita harus lebih dalam lagi gitu ya, mengorek lagi. Ini maksudnya gimana sih? Feminus benar gitu kurang iman gitu ya. Nah, terus dipahami lagi secara istilah bisa dipahami sebagai sebuah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena aspek gender dan jenis kelaminnya. Oke, ketidakadilan dibilangnya ya. Minusnya di ketidakadilan. Tapi coba kita lihat jurnal yang lain. Istilah feminisme berasal dari bahasa sama ini ya. Fides minus menjadi feminus. Nah, tapi di sini dijelasin lagi, terlepas apakah etimologis kata femina itu benar atau sekedar mengolok-olok, yang pasti perempuan di barat dalam sejarahnya memang diperlakukan seperti kurang iman. Gitu jadinya. Jadi kurang iman yang dia maksud itu ya seperti seakan-akan. Artinya di sana ada masalah serius dalam soal hubungan laki-laki dan perempuan dan diselesaikan tanpa jalur agama. Buktinya lawan kata feminis yakni maskulin. Ya, bukan berarti maskulin ini artinya penuh iman gitu ya. Tapi justru strength of sexuality. Nah, katanya gitu sih ya. Coba teman-teman bisa gali lagi. Nah, pada intinya yang ketangkap dan dari beberapa referensi tadi ya, kaum feminis menduga bahwa ada ketidakadilan serta ketimpangan gender ya pada tafsir ya tadi kalau kita baca pada secondary religious text atau kitab tafsir yang para mufasirnya kebanyakan laki-laki. Misalnya tadi udah dibacain dorobah. Nah, ada yang mengatakan memukul, ada juga yang menasihati. Diambilnya kebanyakan yang memukul. Akhirnya perempuan dianggap harus dihukumi ketika berbuat salah gitu. Nah, itu yang menjadi concern mereka kenapa selalu Islam yang bombardir gitu ya dengan statement-statementnya karena mereka melihat Islam ini kok dikekang banget sih perempuannya gitu ya, dikekang banget. Emang mereka landasannya apa? Di Al-Quran nggak ada mengekang misalnya ya. Ternyata misalnya di kitab tafsir ada. Nah, mereka merasa bahwa kitab tafsir itu harus dikaji ulang. Itulah ceritanya. Paham? Oke, langsung ya. Berikutnya. Nah, ini ada kata-kata dari anak kecil. Mungkin sering kita dengar. Ma, Pa, Allah itu perempuan atau laki-laki? Ya. Ma, Pa, misalnya ya mama papanya itu bilang, bukan perempuan, bukan laki-laki gitu. Tapi aku baca di terjemahan bahasa Inggris gitu ya, itu tuh disebut laki-laki, Pak, Ma. Ya emang benar sih ya, he gitu ya, bukan she gitu ya. Nah itu kan kalau aku bilang Quran itu memang susah untuk ditafsirkan. Itu susah. Diterjemahkan aja itu memunculkan persepsi baru. Karena tiap bahasa di berbagai bangsa itu berbeda-beda. Kalau kita
ngatain dia, bilang dia, itu kan untuk perempuan dan laki-laki. Kalau bahasa Inggris, dia perempuan, dia laki-laki, itu beda gitu. Kalau bilang it, nggak bisa juga. It benda gitu ya. It, ya masa Allah disamain sama benda. Terus they, banyak dong. Berarti bukan Allahu Ahad dong. Itu ya. Jadi bingung sendiri kan kita. Allah itu apa? Nah, dari pertanyaan anak kecil ini kemudian misalnya dia menemukan jawabannya di literatur, bukan di literatur, di Quran atau di kitab gitu ya. Oh, kok gitu ya. Dia tumbuh terus merasa bahwa misalnya anak kecil ini perempuan merasa bahwa oh dunia ini dikuasai oleh laki-laki karena Tuhan aja laki-laki misalnya ya, dia berpikir kayak gitu. Ya, ya begitulah gitu ya. Berikutnya nih ya, woman in reality. Di dalam kenyataannya, ini yang agak pedih juga ya, makanya ya aku cukup memaklumi ketika banyak orang yang memperjuangkan feminisme secara luar biasa, ekstra keras gitu ya. Karena perempuan di zaman sekarang itu benar-benar termarginalkan. Ya, kita nggak bisa pungkiri, kita kalau mau bilang perempuan itu terhormat segala, enggak, kenyataannya gitu ya. Kenyataannya kita ya disepelekan juga kok gitu ya. Pertama nih, sesuai data, memiliki 1% properti di dunia. 1% loh, belum 10%. 1% properti di dunia. 5% doang yang jadi kepala negara dan menteri dalam kabinet. 95%-nya lagi laki-laki. Berikutnya, menghabiskan sekitar 60% dari seluruh jam kerja. Bayangin, lebih dari setengah hari dia kerja. Perempuan nih ya, perempuan. Belum lagi di rumah. Ya enggak? Di rumah harus ngurus anak, harus beresin rumah dan sebagainya kan. Terus memperoleh gaji 10% dari seluruh pendapatan. Seluruh pendapatan di dunia digabung, perempuan itu hanya mendapat 10%. Ya, kalau di total. Lalu mewakili 60% dari seluruh buta huruf. Lebih dari setengah orang buta huruf itu perempuan. Mewakili 80% dari seluruh pengungsi bersama anak-anaknya. Ini emang lelah sih ya lihat data ini. Oh, jadi memang perempuan ini ibaratnya gini, kalau teman-teman lihat ilustrasi ini, apa sih bedanya equality sama equity? Kalau equality ini kesamaan, nah atau kesetaraan, jadi aku melihatnya berbeda ya. Ini kesetaraan, disamain nih porsinya, disamain nih fasilitasnya. Oke, dikasih nih misalnya kotak-kotak ini ya, box ini. Sama ukurannya. Nah, tetapi di yang kedua ini equity atau keadilan. Keadilan ini bisa jadi porsinya berbeda-beda sesuai yang dia butuhkan atau sesuai yang seharusnya gitu, biar bisa ngelihat sesuatu ya. Ini ibarat saja gitu ya, memandang lebih jauh. Nah, oke. Tapi ini perihnya kita bukan saja di dunia yang mana itu kiri, tapi ini kapitalisme gitu ya, yang sebelah kanan nih, di mana orang yang kuat ya ya biasanya sih laki-laki ya karena patriarki gitu. Orang yang lebih kuat itu yang dapat fasilitas yang banyak ya, atau tools yang banyak. Nah, perempuan itu lemah di di reality ini. Perempuan ini lemah jadi yang paling kecil, sedangkan laki-laki jadi yang paling besar. Nah, tapi di era kapitalisme perempuan semakin ini sih ya, ya berusaha mati-matian lah untuk menggapai untuk setinggi laki-laki, tapi ya susah gitu. Itu kira-kira. Mengerikan ya itu yang equality. Oke. Nah, teman-teman familiar gak dengan ini? Gambar laki-laki dan perempuan. Yang satu aktivitasnya baca koran, satu lagi ke pasar. Ini tuh sering kita baca, sering kita dengar,
sejak hari pertama sekolah. Bunyinya kayak gimana? Ayah baca koran, ibu pergi ke pasar. Ayah anteng aja baca koran gitu ya. Yang disuruh repot-repot pergi jauh-jauh ke pasar gitu ya, itu ibu gitu, perempuan. Nah ini dari kecil aja kan udah di apa ya? Iya ini kesalahan konstruksi sosial gitu ya. Konstruksi sosial itu adalah kesepakatan gitu ya, kesepakatan yang secara natural gitu ya terjadi gitu ya karena budaya patriarki ini. Akhirnya ya dari kecil mungkin kita jadi terbiasa gitu ya merasa bahwa kita ini lebih lemah daripada laki-laki, kita ini lebih rendah daripada laki-laki gitu. Dan harus lebih berjuang juga dari laki-laki gitulah ya. Nah, iya, memang peradaban itu dibangun patriarki. Kita tidak bisa pungkiri, ya awalnya sih aku agak bingung ya mengkorelasikannya dan memandang apa iya dibangun patriarki maksudnya gimana? Gini, kita ngelihat budaya konsumerisme aja, misalnya teman-teman sering belanja dari Shopee nggak? Belanja apa misalnya? Cewek tuh biasanya pakaian ya, pakaian. Nah, dari semua belanjaan itu kan nggak muat ya ke lemari karena saking banyaknya, biasanya perempuan gitu. Dari satu warna aja nih coklat nih, ada berbagai macam coklat gitu ya, dan kita masih bilang gitu ya ketika ada yang ngajak janjian gitu, nanti dulu aku nggak punya baju, padahal seabrek gitu kan. Nah kenapa ya perempuan tuh kayak gitu, tapi laki-laki mah biasa aja tuh gitu ya, mau pakai kaos oblong doang, pakai sarung, pakai celana gombrang gitu ya, nggak perlu milih baju berjam-jam gitu. Nah kenapa ya perempuan kayak gitu? Dan kita tuh selalu khawatir tidak tampil menarik di depan laki-laki, ya apalagi depan laki-laki gitu ya. Karena apa ya, ternyata ya memang ini tuh hasil dari budaya patriarki gitu ya, di mana perempuan itu dijejelin ya sama kapitalis itu ya, semua macam produk, kecantikan, pakaian gitu ya, biar apa? Biar memuaskan mata laki-laki gitu. Jadi kita ya mau repot-repot untuk biar terlihat menarik gitu ya. Dan yang paling insecure dari kita kan biasanya kalau soal penampilan ya, penampilan misalnya misalnya terlalu gemuk atau bibir pucat misalnya ya itu, atau baju misalnya kusam dan sebagainya, kita repot banget mikirin itu. Ya pada dasarnya ya kita pengen memenangkan hati laki-laki sih, makin banyak yang melirik kita, makin banyak yang menarik makin banyak kita menarik hati banyak laki-laki gitu ya, kita merasa menang sebagai perempuan. Oh ternyata ya itu dibangun, ditambah konsumerisme tadi, ditambah kapitalis yang emang kejam sih gitu. Terus berikutnya, misalnya dari hasil budaya patriarki atau peradaban patriarki itu adalah make up. Ya itu sama sih ya dengan pakaian. Pada dasarnya untuk menyenangkan mata gitu. Menyenangkan mata siapa? Ya patriarki, ya laki-laki gitu. Terus ya misalnya gedung-gedung tinggi ketika dulu pembangunan pertama kali kan dibangun tuh ya. Kalau kita kurang peka, kalau patriarkinya kurang peka terhadap perempuan, maka ya gedung-gedung tinggi itu tidak akan dipasangi lift, tidak akan membuat perempuan itu tidak peka lah ya gitu ya. Padahal kan perempuan bisa jadi lagi hamil, bisa jadi ada lemahnya gitu ya. Nah itu hasil budaya patriarki adalah bukan menyingkirkan perempuan, tapi kayak
tidak menomorsatukan, ya emang nggak dinomorsatukan, tapi lebih ke ya udahlah nggak peduli gitu, perempuan mau gimana juga. Nah itu hasil budaya patriarki. Misalnya lagi ketika anak bandel yang biasanya disalahin itu ibunya, bukan papahnya gitu. Dan ketika anak berprestasi, yang dipuji itu biasanya papahnya, bukan ibunya. Ya cukup menyakitkan memang kayak gitu, ibu itu menanggung dosa gitu ya, menanggung malu juga, yaitu ibu. Terus kalau masalah materi ini ya, laki-laki itu kan dianggap pencari uang gitu, pencari nafkah. Ya iyalah ya gitu ya. Kita udah memahami hal itu gitu, jadi kita merasa lumrah. Laki-laki mencari nafkah. Perempuan tugasnya ngapain? Menghabiskan nafkah gitu. Jadi dari situ aja, bukan berarti kita serakah, tapi kita dianggap lo mah cuma gitu loh. Lo mah cuma ngabisin duit laki-laki. Lo mah lemah. Lo mah ya banyak hal lah ya yang jadi sumber masalah gitu. Dan disinilah letak gap kita. Letak gap kita itu, ya aku juga dulu sering salah mengira gitu ya, seks dan gender itu apa bedanya, aku nggak tahu gitu ya. Tapi ya hari ini kebuka lah gitu ya, bahwa seks, kan biasanya orang bilang gini, menyalahi kodrat gitu, jangan menyalahi kodrat. Udahlah perempuan mah gini aja, jangan menyalahi kodrat pakai berkarir segala misalnya ya. Nah sebenarnya itu kodrat itu adalah bagian dari seks, bukan gender. Jadi kalau ngomongin perempuan itu melawan kodrat dan sebagainya, itu berarti harusnya jadi kesetaraan seks dong. Dengan laki-laki kan nggak mungkin ya. Masa iya laki-laki menstruasi hamil kan nggak mungkin ya. Jadi kita punya seks di dalam seks, di dalam ranah seks itu kita nggak bisa rubah gitu, memang nggak bisa kita melawan kodrat, nggak bisa kita melawan jenis ya kelamin atau biologis kita gitu ya, nggak bisa kita nggak bisa kita nggak punya anak kalau emang itu udah takdirnya ya. Ya inilah ya kodratnya seorang wanita di seks. Nah tapi di gender ini adalah hasil daripada kesepakatan ya. Misalnya adat istiadat, dari adat istiadat itu mengkubukan antara antara yang feminin dengan yang maskulin. Kalau seks kan laki-laki dan perempuan, kalau gender feminin dan maskulin, dan itu bisa dari laki-laki maupun perempuan. Nah di situ gender itu kalau misalnya kita ngomongin maskulin, perempuan juga bisa maskulin. Kalau feminin laki-laki juga bisa sebenarnya. Tapi bukan berarti jadi melambai atau gimana, lebih berkasih sayang misalnya. Itu kan gender gitu, kesepakatan aja. Konstruksi sosial, sosialisasi ini dibentuk ya. Jadi bukan kodrat. Kalau tadi kan given by Allah, kalau ini dibentuk, diciptakan. Dan dapat diubah sewaktu-waktu. Karena dari dulu sampai sekarang kan beda ya gendernya. Maksudnya kesepakatan gendernya tuh beda gitu. Kalau dulu kan perempuan tuh sangat-sangat lebih dari sekarang diinjaknya gitu ya. Nah, dulu lebih parah. Nah, di gender itu ada kesepakatan soal feminin itu, misalnya ya, feminin itu harus bisa masak, mencuci, ya misalnya. Yang berkarir itu maskulin misalnya. Ya kayak gitu-gitulah ya. Jadi emang kesepakatan dan bisa berubah sebenarnya, tergantung kesepakatan juga. Nah ini yang menjadi gap kita dalam memahami isu feminisme. Ya. Nah oke, kita bicara sejarah. Di dalam sejarah katakanlah dunia ya, secara umum general itu ada 3 gelombang. Yang pertama tahun 18 bahkan ya 1848. Masa kolonial, masa kalau di Indonesia, kalau ya masa kerajaan gitu ya. Nah,
perempuan ini menuntut kesetaraan di depan hukum. Ya, feminisme pertama kali itu menuntut kesetaraan di depan hukum, kayak hak pilih gitu ya, memilih bentuk kerjaan misalnya, hak kepemilikan tanah lahan gitu ya, kontrak, ya itu zaman-zaman kerajaan kebayang lah ya kayak gimana. Nah di situ. Terus berikutnya 1960 sampai 90-an ya. Mereka menuntut kesetaraan di bidang sosial, politik, upah reproduksi. Jadi ya misalnya kayak ya upah aja mereka nggak bisa gajinya lebih rendah dibanding laki-laki, harus sama gitu ya, setara. Di situ gelombang kedua. Nah misalnya reproduksi juga harus kesepakatan juga gitu ya. Kalau bahasa kemarin undang-undang itu apa, consent ya, harus sama-sama sepakat gitu ya. Bukan siapa. Ini boleh nggak misalnya hamil atau ya punya anak di tahun ini misalnya. Itu kan kesepakatan berdua ya. Jangan cuman bukan kesepakatan, jangan cuman maunya laki-laki gitu ya, memuaskan hawa nafsunya gitu ya, untuk akhirnya ya yang berat, yang mengandung kan perempuan gitu ya, dan menanggung banyak resikonya kan dari semua itu, kalau enggak meminta pendapat dari perempuan gitu. Jadi harus setara di situ, di gelombang kedua di situ. Lanjut gelombang sekarang dari tahun 90-an. Nah, ini muncul tekanan kepada hak-hak culture ya, hak-hak kultural atau keragaman ya. Dan ini ngerempet ke banyak hal sih ya, jadi makin blur gitu ya, makin blur. Ya banyak hal lah ya, kayak tadi soal kesetaraan gender, soal misalnya ya masuk ke perilaku-perilaku menyimpang gitu dan sebagainya. Nah di sini, karena ini ngelihat dari dunia ya, terutama dari barat. Oke lanjut. Nah kalau di Indonesia gimana? Umumnya kita tahu ya siapa pejuang-pejuang zaman dulu. Ya, di sini ada zaman era Kartini ya, di masa kolonial itu. Perempuan memperjuangkan kemerdekaan. Kongres perempuan pertama di Indonesia gitu ya. Tokohnya ada ya tadi Raden Ajeng, Sujatin, Sukonto, dan Nyi Hajar Dewantara. Organisasinya Putri Merdeka Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia PPII gitu ya. Lanjut, kependudukan Jepang dan masa Belanda. Iya, setelah Jepang menduduki dan Belanda, perempuan memperjuangkan pemberantasan buta huruf gitu kan, berorientasi pada pekerja sosial. Siapa tokohnya? Iya, mungkin kurang kita kenali, tapi teman-teman bisa untuk nyari tahu gitu gimana perjuangan mereka. Ada Nyi Sri Mangunkusumo Koro, Rahmah El Yunisia, Rongkayo Rasuna Said gitu ya. Organisasinya SR, Serikat Rakyat Istri Sedar Kujingkai, mungkin sering kita dengar itu. Lanjut ke Orde Lama, di sini ada perwari gitu ya. Kalau di Orde Lama karena ya pergantian juga kepemimpinan ya, maka muncul perempuan ikut serta dalam isu gerakan politik ya, praktis, dan isu ketenaga kerjaan. Di situ. Terus lanjut ke Orde Baru. Orde Baru ini organisasi perempuan dikerucutkan menjadi satu alur dengan ideologi gender ibuisme ya, Dharma Wanita. Tuh. Ya ada banyak ya organisasinya. Teman-teman bisa lihat bagaimana transformasinya sampai era sekarang. Nah, kalau sekarang ini mungkin kita udah familiar ya, ada Komnas Perempuan gitu ya, ada Komisi Nasional Anti Kekerasan gitu ya, Komnas tuh. Terus Suara Ibu Peduli gitu ya. Berdirinya Komnas ini
untuk memperluas definisi tentang gender non-maskulin dan isu seksualitas. Tokohnya ada Ratna Sarumpait, itu Marsinah yang ya pernah sering dengar gitu ya, bagaimana perjuangannya. Oke, siap. Oke. Maaf, terlalu santai. Karena materinya jam berakhirnya materi ini mau berakhir, kita coba percepat. Nah, bagaimana korelasinya? Tadi kan teman-teman udah jawab ya, kebanyakan semua bahkan bilang beriringan. Dari 30-an orang bilang beriringan, nggak tahu sisanya itu ya. Mungkin agak takut jawab bertentangan. Nah, kalau menurut aku gini, jika kaum feminis melindungi diri dengan berkata bahwa feminis ekstrim hanyalah oknum, maka kaum muslim juga berhak mengatakan bahwa segala bentuk perbuatan di luar ajaran Islam datang dari oknum. Ya, kenapa? Sering banget lah gitu ya, feminis itu nyerempet orang-orang Islam, padahal itu oknum. Dan mereka juga selalu merasa tersinggung karena orang Islamnya sendiri nyerempet oknum-oknum feminis gitu. Contoh, ahi-ahi trust gitu. Oknum yang dilanda hawa nafsu. Ya, sebenarnya penebar kebencian juga oknum yang disetir ego atau kepentingan tertentu. Ya. Jadi sebenarnya mah itu gitu ya, yang menjadi bahan bakar untuk kita berseteru itu hanya gara-gara oknum tuh biasanya. Nah, ini adalah bukti bahwa Allah nggak suka segala sesuatu yang berlebihan. Kalau tadi kan berlebihan dalam hawa nafsu, berlebihan dalam mementingkan kepentingan gitu ya. Padahal Allah nggak suka yang berlebihan. Baik berlebihan dalam agama atau berlebihan dalam di luar agama atau liberal gitu ya. Kata Allah, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Jadi Allah sesopan itu ya bilangnya ke kaum feminis ekstrim maupun Islamis ekstrim gitu ya, dibilang kamu tuh jangan melampaui batas gitu. Apabila melihat dirinya serba cukup, jadi kita merasa serba udah semua ilmu cukup, kekayaan cukup, tinggal misalnya menjatuhkan orang lain, kan nggak gitu ya. Ya itulah Islamnya indah sekali. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Nah, berikutnya, dan jika feminisme memang ingin menegakkan keadilan gender, maka Khadijah radhiyallahu anha lebih feminis dari orang feminis manapun. Siti Khadijah dalam hidupnya, itu beliau kan melamar laki-laki ya. Ya biasanya kan kita perempuan di zaman sekarang karena udah terjadi kesepakatan gender bahwa perempuan itu harus dikejar, akhirnya kita merasa malu ketika lebih agresif. Padahal di zaman Rasul itu Khadijah sendiri yang mengejar Rasul gitu ya. Ini unik ya, mentalitas beliau tinggi, kepercayaan dirinya beliau tinggi. Yang kedua, ini aku langsung ke highlight-nya aja ya. Khadijah itu bukan pelengkap atau pemuas laki-laki ya, dalam hal ini Rasulullah ya. Tetapi beliau jadi sesama pejuang hingga siap pertaruhkan tulang-tulang. Ini ada hadisnya, redaksinya tepat sekali. Beliau tuh kayak bahkan ketika aku nggak punya apa-apa, kata beliau ke Rasulullah, ketika aku nggak punya apa-apa, jadikan tulang-tulangku ini sebagai jembatan untuk engkau berdakwah. Tulang-tulang yang mana udah jadi jasad nih, udah meninggal, udah nggak punya apapun sama sekali, bahkan nyawa pun udah nggak punya gitu ya. Jadikan tulang-tulangku sebagai jembatan, kata Siti Khadijah. Nah ini kan berarti beliau itu bukan pemuas hawa nafsu gitu ya. Kalau kita kan mengira Siti Hawa adalah pelengkap kesepiannya Nabi Adam, kan nggak gitu gitu ya. Nah ini menarik ya. Terus Siti Khadijah itu cerdas, punya karir yang bagus sebagai pebisnis. Karena beliau mengorbankan seluruh hartanya buat Rasulullah berjuang. Banting tulang juga dia merintis karir nih. Berkarir nih beliau. Jadi jangan ketika oknum-oknum di kita atau di feminis bilang, misalnya perempuan
dikekang sama Islam. Oh enggak gitu ya. Bahkan dipersilahkan berkarir untuk kemajuan ekonomi umat. Yang keempat, punya rahim yang kokoh. Langsung aja ya. Punya otoritas memelihara dan menjaga pola hidup sehat. Punya otoritas. Kan sering dibilang nih, apa ya, tubuhku otoritasku. Nah, itu yang sering kita dengar lah ya. Nah, Siti Khadijah juga punya otoritas sebenarnya. Ya, kalau kita sih sebagai muslim kan apa ya, memandang bahwa tubuh ini titipan ya. Iya, tapi maksud otoritas di sini adalah punya apa ya? Punya daya gitu ya untuk memelihara dan menjaga pola hidup sehat, punya keputusan. Nah, di situ punya keputusan untuk nggak mengabaikan diri sendiri dan akhirnya sehat. Self love-nya gede. Terus apalagi nih? Tidak pernah ada kekerasan verbal dan gosip tetangga. Melindungi sesama perempuan. Jadi yang menarik adalah malaikat Jibril nih ya pernah menitipkan salam lewat Rasulullah buat Khadijah. Jadi Jibril tuh bilang di surga Allah telah menjanjikan Siti Khadijah itu istana yang terbuat dari mutiara. Kok mutiara ya? Nah, mutiara itu kan apa ya? Ada di dasar laut ya biasanya. Mutiara itu penuh gesekan gitu untuk jadi menghasilkan mutiara. Nah, sesabar itu loh Siti Khadijah itu, sesabar itu. Karena beliau itu nggak pernah di rumahnya itu apa ya, keluar kata-kata kasar misalnya ya, ngomongin orang gitu ya. Si ibu gini udah beli TV, si ibu ini misalnya udah punya mobil gitu. Kita kapan naik haji misalnya ya kalau ibu-ibu zaman sekarang. Nah, nggak pernah, apalagi ngejelekin perempuan. Itu masuk apa misalnya pulang malam perginya subuh misalnya. Mau ngapain? Wah, pokoknya digosipin aja si perempuan lain. Siti Khadijah enggak. Bahkan nggak ada suara, hening sekali rumahnya. Jadi Rasulullah itu sangat merindukan rumah. Itu yang untuk kembali ke pangkuan Siti Khadijah yang luar biasa tenangnya. Oke, Islam hadir melawan budaya lama patriarki, budaya lama Arab ya, yang sangat menghinakan perempuan. Dulu di masa jahiliyah perempuan adalah aib. Sampai bayi-bayi perempuan ya dibunuh sama ayah dan ibunya. Ya, perempuan dijadikan harta rampasan perang, barang warisan dan alat tukar menukar. Itu dulu. Di misalnya apa ya, meninggal nih ya suaminya, terus si istri yang banyak itu tuh dibagi-bagikan gitu misalnya ke anak-anaknya. Ya pokoknya inilah kayak barang banget, kayak produk gitu ya, kayak properti kalau tadi dibilang di demo mah. Feminisme dalam Islam tidak menyuarakan posisi perempuan yang dapat bersaing dan menjadi lawan laki-laki. Ya, ini saya lupa kutip dari Salim Afilah, dia bilang ya. Tetapi justru memberikan posisi yang sejajar dan menjadi kawan laki-laki. Di situ gitu ya. Nggak menyuarakan yang dapat bersaing, tapi menjadi kawan. Sejalan sama orang feminisnya yang bilang ya, katanya fight with us, not for us, gitu katanya. Nah, feminis yang cukup terkenal ya asal Amerika, namanya Betty Friedan, dia memberikan statement buat para ekstremis feminis, gitu ya. Dia bilang the highest value and the only commitment for women is the fulfillment of their own femininity. Own femininity artinya di sini ada kepemilikan femininitas. Nah, femininitas itu apa? Femininitas perempuan sebenarnya ada pada kecantikan dan pemeliharaannya. Itu kata Betty Friedan. Nah, pemeliharaannya tuh maksudnya gimana sih? Di mana? Di hati, rumah, dan suami. Dan itu udah jadi kayak penelitian panjang itu dari Betty Friedan. Kecantikan dan pemeliharaan. Jadi gini, artinya apa ya?
value tertinggi atau nilai tertinggi gitu bagi seorang feminis itu adalah ketika dia kembali kepada kecantikan dan pemeliharaan, perlindungannya. Ke suami dia kembali, ke rumah dia kembali, ke hati dia kembali. Gitu intinya. Dan dia bilang yang cukup telak, bertanding di lahan yang sama berarti ingin menjadi laki-laki. Itu kata dia, itu apa ya, gimana ya, bertanding di lahan yang sama berarti ingin menjadi laki-laki. Itu tuh terendah gitu, nilai terendah ketika kita bertanding. Seharusnya nggak bertanding, tetapi kembali. Jika perempuan memilih menjadi ibu rumah tangga, disitulah nilai tertinggi atau kemuliaannya. Sebab femininitas itu unik, ya apa ya, lemah dan butuh bantuan gitu, helpless, innocent, childlike gitu ya, ya kekanak-kanakan, manja gitu ya. Ya itulah femininitas. Kalau kita nggak kembali ke situ berarti kita menjadi laki-laki, katanya gitu. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Nih, ini ada di surat Al-Imran 83 ini, bentar lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa goirodinillahi abguna walahul aslama. Di situ ada kata yang di highlight, aslama. Aslama atau Islam itu berarti agama Allah. Nah, kata Allah, kenapa sih kamu tuh nyari paham yang lain selain paham atau hukumnya Allah gitu ya? Padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan yang ada di bumi, baik dalam keadaan suka maupun terpaksa. Gitu. Jadi Islam itu adalah tentang ketundukan, keberserahan diri. Ketika kita nyari paham lain, nah Allah agak bingung juga nih, padahal semua selain manusia itu tuh tunduk, kenapa manusia nggak mau gitu. Islam itu adalah tentang ketundukan. Jadi kalau apa ya, ngomongin yang tadi ya, antara ekstremis liberal dan ekstremis di sisi liberal dan ekstremis di sisi fasis, atau bukan patriarki, apa ya, sebuah keotoriteran gitu ya. Nah, feminisme ini ada di tengah. Feminisme dalam Islam ya. Feminisme dalam Islam ini ada di tengah. Antara Barat yang terlalu ngebebasin dan tradisi lama yang mengekang. Jadi Islam itu adalah jawabannya. Bukan kebebasan, tetapi kemuliaan yang ditawarin. Nah, ini Nabi Muhammad pun sama. Dia memuliakan wanita, dia memuliakan budak. Dia, ya sebenarnya kalau kita mengira kalau kapitalis itu katakanlah benar gitu ya, katakanlah punya kekuasaan. Nah, Nabi Muhammad juga punya kekuasaan dulu tuh. Ya, jangan salah, dia terkaya gitu waktu itu. Terus dia juga agamis. Saking spiritualitasnya terjaga, kakinya bengkak karena sering qiyamul lail. Luar biasa. Pokoknya Islam itu paling tengah. Apa iya hidupku cuma gini-gini aja? Ini yang sering kita tanyakan. Nah, nggak bahagiaan kita ini tuh sebenarnya jadi masalah, tapi nggak ketahuan dan nggak punya nama masalahnya itu apa gitu ya. Mereka nggak berpikir, atau kita nggak berpikir pemenuhan kebahagiaan buat diri kita, apalagi kalau udah nikah nih. Yang kita pikirin pasti anak, suami, ya mertua, orang tua, udah 4 tuh, belum lagi tetangga gitu ya, belum lagi orang lain, belum lagi rekan kerja. Pokoknya kita jarang mikirin diri sendiri. Itu perempuan tuh, masalah di situ. Takut bertanya, bahkan kepada dirinya sendiri, bener nggak sih, kok aku gini banget sih, gitu ya. Nah, itu perempuan. Makanya kita harus berkarya. Karena apa? Karena kalau kita cuma menghasilkan upah, yaitu laki-laki, apa ya, gimana ya, intinya ini sih yang disebut dalam Frieden tadi ya, Frieden yang feminis dari Amerika, dia membagi gitu ya, dia membagi aktivitas profesionalisme itu menjadi job and work. Job ini yang ngasilin upah gitu ya, dan work ini sebenarnya karya. Jadi jangan sampai kita ini pengen berkarir tapi malah ngejarnya duit, itu intinya. Karena yang paling penting bagi perempuan ini sebenarnya hak eksistensial.
Nah, perempuan harus punya memenuhi hak itu dengan berkarya. Jadi jangan takut merasa egois atau neurotik, nggak bisa beradaptasi gitu ya. Perempuan bukan setengah manusia. Kalau kata Aristoteles kan perempuan itu setengah manusia. Sebenarnya enggak. Kalau kata Khalil Gibran, dia dengan puisinya yang indah, kalian baca aja, seolah nggak ada sesuatu pun yang terjadi ketika perempuan punya masalah. Kayak dilupain aja gitu, kayak seolah-olah tenang gitu. Padahal dia di dalam hatinya penuh kecamuk. Nah, ini perempuan ya. Luar biasa sabarnya. Jadi pada intinya feminisme adalah, ini pertanyaan sih ya, feminisme adalah jawaban untuk mengubah tafsir lama terhadap Quran. Sebenarnya kurang tepat, ya. Lebih tepatnya adalah Islam jawaban. Jawaban bagi kita atas menyeruaknya paham-paham Barat dan terbitnya kesalahpahaman para konservatif. Mungkin kita termasuk yang konservatif tadi ya. Jika menemukan kebingungan terhadap tafsir Quran, segera rujuk pada sumbernya, yaitu Quran. Bukan mengolok-olok agama ini. Allah berfirman bahwa kita setara, laki-laki perempuan setara, ya, dipasangin gitu ya di Quran surat An-Nahl. Dan siapa yang paling baik ya dialah yang beriman. Dan siapa yang mengerjakan amal soleh, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang baik. Gitu kata Allah. Di dalam diri manusia ada sisi maskulin dan juga feminin. Ya, jadi kalau Allah aja nggak ngebeda-bedain, maka sebenarnya pemisahan gender itu nggak ada. Yang ada adalah di dalam diri kita semua ada gendernya. Di dalam diri kita ada semua gender. Ya, ada sisi maskulin ada gitu ya. Kita kadang jadi sosok kuat, tangguh, kita lebih logis gitu ya. Kita ada sisi maskulinnya. Tapi kita juga ada sisi femininnya, penyabar, sayang, penyayang, gitu, perhatian, emosional, sensitif gitu ya. Kita punya. Keduanya haruslah kita jalani sesuai keadaan. Nggak statis gitu aja gitu ya. Maksudnya ya dipadu-padankan sesuai kondisi dan tempat aja. Nah, terakhir dari aku, sebagai wanita, jadilah hebat di bidang kalian. Bukan buat ngebuktiin diri bahwa perempuan yang paling kuat daripada laki-laki, tetapi untuk menjadi pendidik generasi yang pertama-tama. Kalau kata Ira Kartini sih, pertama-tama menjadi pendidik generasi. Karena seorang ibu atau perempuan itu yang pertama kali menjadi guru gitu, madrasah bagi anaknya. Oke, jadi kesimpulan aku, beriringan atau bertentangan, sebenarnya salah di judul atau salah di statement. Apakah feminisme dan Islam nggak bisa gimana ya, nggak bisa diseterukan gitu, nggak bisa dikontrakan, dibentrokan, nggak bisa. Feminisme itu adalah di dalam Islam. Jadi aku bilang feminisme dalam Islam dan feminisme Barat. Ini aku setuju untuk bertentangan. Gitu. Jadi kita feminisme Islam melawan feminisme Barat. Ya, itu dia dari aku. Mohon maaf ya karena molor waktu. Saking suka dan nggak pengen tanggung-tanggung gitu ya ngasih materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang bikin tersinggung itu murni dari aku. Kalau ada yang benarnya seperti kebenaran gitu ya, itu dari Allah datangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.